Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tiara Ramayani, NIM 4152112046. Baik, pada pertemuan kali ini kita masih membahas mengenai mata kuliah jaringan VoIP dengan teori yang berbeda ya teman-teman. Kali ini kita akan membahas atau kita akan menjelaskan terkait video yang sudah diberikan oleh dosen saya, yaitu Pak Febrio Ponco di materi perkuliahan sebelumnya. Nah, pada video kali ini saya akan coba menyampaikannya secara kesimpulan secara ringkas terkait video yang sudah diberikan. Nah, tentang apa sih materi yang diberikan dan yang akan kita bahas pada video kali ini? Yuk kita langsung saja ya teman-teman. Di sini saya sudah bikin presentasinya. Oke, kita besarin aja. Nah, ini adalah perkenalan saya tadi. Ini merupakan tugas dari mata kuliah jaringan VoIP pertemuan ke-13. Dan saya merupakan mahasiswa dari Mercu Buana, Meruya. Oke, kita next. Judul pembahasan kita pada video kali ini yaitu adalah Microsoft Teams and Yearstar S-Series PBX Integration Solution Introduction and Configuration Guide. Atau dalam presentasi ini kita akan membahas pengenalan dan panduan konfigurasi untuk integrasi antara Microsoft Teams dan S-Series PBX. Mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi ketika mendengar Microsoft Teams. Terlebih untuk kita yang bekerja di corporate pasti sering menggunakan aplikasi ini. Oke, kita langsung kulik-kulik saja mengenai video pembahasan kita kali ini. Oke. Nah, di sini saya sudah mengurutkan apa saja sih yang akan kita bahas pada pertemuan ke-13 ini. Yang pertama kita akan mencoba berkenalan dulu ya teman-teman, pendahuluan. Yang kedua kita mencari tahu apa itu Microsoft Teams. Yang ketiga apa itu Yearstar S-Series PBX. Yang keempat, mengapa mengintegrasikan Microsoft Teams dengan Yearstar S-Series PBX. Itu menjadi tanda tanya kita, kenapa harus diintegrasikan. Oke, nanti pasti akan kita bahas. Yang kelima yaitu ada konfigurasi integrasi Microsoft Teams dan Yearstar S-Series PBX. Dan keenam, kesimpulan dari poin 1 dan sampai ke poin 5 untuk topik pembahasan kita pada video kali ini. Oke, next. Nah, teman-teman lihat di sini Microsoft Teams Yearstar PBX. Nah, Yearstar PBX System dapat sepenuhnya terintegrasi dengan Microsoft Teams. Di note ya teman-teman, Yearstar PBX dapat terintegrasi dengan Microsoft Teams. Ini memungkinkan pengguna Teams untuk menikmati kemampuan panggilan canggih langsung di aplikasi Teams sambil memanfaatkan fitur-fitur PBX Yearstar. Nah, integrasi antara Yearstar PBX System dan Microsoft Teams dapat dilakukan dengan beberapa konfigurasi yang berbeda tergantung pada jenis sistem PBX Yearstar yang digunakan. Karena jenis dari PBX Yearstar sendiri itu ada beberapa macam, ada S20, S31 dan sebagiannya. Oke, itu bisa teman-teman ekspor sendiri di Google. Oke, next. Apa itu Microsoft Teams? Nah, ini sebenarnya sudah tidak asing lagi karena Microsoft Teams ini tidak jauh berbeda dengan aplikasi Zoom yang kita gunakan saat melakukan meeting atau Google Teams. Nah, atau hanya Google Teams ini biasa dipakai untuk meeting-meeting di perkantoran. Nih, Microsoft Teams ini adalah platform kolaborasi dan komunikasi yang memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dan bekerja sama dalam satu tempat. Teams menyediakan fitur-fitur seperti obrolan, panggilan suara, dan video, kolaborasi dokumen, dan integrasi dengan aplikasi lainnya seperti Outlook dan SharePoint. Nah,
Microsoft Teams ini pasti akan terintegrasi dengan Outlook. Cuman selain itu fungsinya bisa untuk bertukar dokumen, melakukan panggilan, dan lain sebagainya, sama halnya seperti Zoom dan Google Teams, Google Meet. Oke, next. Apa itu Yeastar S-Series PBX? Nah, tadi kita sudah membahas apa itu Microsoft Teams, dan sekarang kita membahas apa itu Yeastar S-Series PBX. Yeastar S-Series PBX adalah sistem telepon bisnis yang menyediakan fitur-fitur seperti panggilan suara, pesan suara, konferensi, dan banyak lagi. PBX Yeastar dapat terintegrasi dengan Microsoft Teams juga, teman-teman, untuk memberikan kemampuan panggilan canggih langsung di aplikasi Teams. Mengapa mengintegrasikan Microsoft Teams dengan Yeastar S-Series PBX? Mengapa kita harus melakukan integrasi? Nah, seperti yang tadi di pengertiannya, bahwa Yeastar PBX dapat diintegrasikan dengan Microsoft Teams dan bisa melakukan panggilan, obrolan, dan lain sebagainya. Begitu juga Microsoft Teams memiliki fitur yang sama. Di sini teman-teman bisa lihat dari gambarnya, Teams terintegrasi dengan Office, Outlook menggunakan Yeastar yang itu ada di Cloud PBX, dan seperti yang tertampil pada gambar. Integrasi antara Microsoft Teams dan Yeastar S-Series PBX memungkinkan pengguna Teams untuk menggunakan fitur-fitur PBX Yeastar seperti panggilan suara, pesan suara, dan konferensi langsung di aplikasi Teams. Integrasi ini juga memungkinkan pengguna untuk mengelola panggilan dan pesan dari satu tempat untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Oke, next. Konfigurasi integrasi Microsoft Teams dan Yeastar S-Series PBX. Ada beberapa konfigurasi yang berbeda yang dapat kita gunakan untuk mengintegrasikan Microsoft Teams dengan Yeastar S-Series PBX, tapi ini tergantung pada jenis sistem PBX-nya ya teman-teman, tergantung yang kita gunakan. Next, beberapa konfigurasi yang digunakan itu seperti menggunakan direct routing untuk menghubungkan Teams dengan PBX Yeastar. Selanjutnya yaitu menggunakan IP trunk untuk menghubungkan sistem dengan PBX Yeastar. Jadi di sini ada dua konfigurasi yang biasa digunakan, direct routing dan IP trunk. Selanjutnya yaitu panduan konfigurasi lengkap tersedia di situs web Yeastar. Nah, teman-teman dapat mengeksplor lebih lanjut tentang web Yeastar ini. Oke. Jadi, dapat disimpulkan dari pembahasan topik kita pada video kali ini, yaitu integrasi antara Microsoft Teams dan Yeastar Series PBX memungkinkan pengguna untuk menggunakan fitur-fitur PBX Yeastar langsung di aplikasi Teams. Ini dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kita dalam bekerja. Nah, beberapa konfigurasi yang berbeda dapat digunakan untuk mengintegrasikan Microsoft Teams dengan Yeastar S-Series PBX tergantung pada jenis PBX Yeastar yang kita gunakan. Nah, panduannya itu terdapat di web Yeastar sendiri. Untuk melakukan konfigurasinya kita dapat menggunakan dua cara, yaitu direct routing dan IP trunk. Nah, terima kasih untuk teman-teman atas waktunya untuk mendengarkan presentasi saya. Semoga presentasi ini bermanfaat untuk diri saya sendiri dan teman-teman semuanya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.